Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 2 muatan IPA dengan materi sistem pernafasan pada hewan dan manusia. Yang pertama kita bahas yaitu sistem pernafasan pada hewan. Sama halnya dengan manusia, hewan juga memiliki sistem pernafasan. Sistem pernafasan pada hewan sangat beraneka ragam, sesuai dengan tempat hidupnya. Ada yang bernafas dengan paru-paru, trakea, insang, dan juga permukaan kulitnya. Sistem pernafasan pada hewan dibagi menjadi 7 kelompok. Yang pertama, sistem pernafasan pada ikan. Sistem sirkulasi pada ikan adalah sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah tunggal. Ikan bernafas menggunakan insang. Ikan yang hidup di daerah berlumpur dilengkapi labirin yang berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen. Ikan yang hidup di daerah berlumpur, contohnya ikan lele dan ikan gabus. Yang kedua yaitu sistem pernafasan pada cacing tanah. Cacing bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Sifat permukaan kulit cacing bersifat lembut, lembab, berlendir, sehingga cacing suka tempat yang lembab agar suhu tubuhnya tetap lembab dan berlendir. Yang ketiga, sistem pernafasan pada unggas. Ibu ambil contohnya burung. Burung mempunyai 2 sistem pernafasan. Yang pertama yaitu sistem pernafasan pada paru-paru. Paru-paru digunakan burung saat burung itu tidak terbang atau saat berada di daratan. Sedangkan pada waktu terbang, burung menggunakan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara berfungsi untuk mengatur suhu tubuh burung dan juga memperkeras suara burung. Yang keempat, sistem pernafasan pada reptil. Sistem pernafasan pada reptil yaitu menggunakan paru-paru. Reptil adalah hewan melata. Contohnya ada kadal, ular, biawak, dan buaya. Yang kelima, sistem pernafasan pada amfibi. Apa itu amfibi? Amfibi adalah hewan yang hidup di 2 tempat, yaitu di darat dan di air. Contohnya yaitu katak. Pada waktu masih menjadi kecebong, bernafas menggunakan insang. Setelah menjadi katak dewasa, bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Yang keenam, sistem pernafasan pada serangga. Contohnya yaitu kita ambil belalang. Belalang bernafas menggunakan trakea. Yang ketujuh, sistem pernafasan pada mamalia. Apa itu mamalia? Mamalia yaitu hewan yang menyusui. Mamalia ada yang hidup di darat dan juga ada yang di air. Yang hidup di darat ada kuda, kerbau, sapi, dan lainnya. Kita ambil kuda. Kuda bernafas menggunakan paru-paru. Sedangkan yang di air contohnya ada ikan lumba-lumba, ikan duyung, dan juga ikan paus. Materi yang kedua yaitu sistem pernafasan pada manusia. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Rongga dada dan paru-paru dibatasi oleh sekat yaitu diafragma. Paru-paru terdiri dari 2 bagian. Yang pertama paru-paru kiri dan yang kedua paru-paru kanan. Paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir yaitu gelambir atas dan gelambir bawah. Sedangkan paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir yaitu paru-paru atas, paru-paru bawah, dan paru-paru tengah. Selaput pembungkus paru-paru disebut pleura. Nah, ini adalah urutan sistem pernafasan pada manusia.
diawali dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Dimulai dari yang pertama yaitu rongga hidung. Pada saat manusia bernafas yang pertama kali yaitu lewat rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut lembut yang berfungsi untuk menyaring udara kotor agar setelah masuk ke dalam rongga hidung udaranya sudah bersih. Yang kedua yaitu faring. Faring adalah tempat persimpangan antara saluran pernafasan atau tenggorokan dan saluran pencernaan atau kerongkongan. Selanjutnya yaitu laring. Laring itu adalah tekak atau jakun yang biasanya kita rasakan pada waktu kita menelan, naik turun. Kemudian trakea. Trakea adalah batang tenggorokan. Selanjutnya bronkus adalah cabang dari trakea. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus dan alveolus adalah cabang dari bronkiolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran antara gas oksigen dan gas karbon dioksida. Proses pernafasan pada manusia. Ada dua macam pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu pernafasan dada, yang kedua yaitu pernafasan perut. Pernafasan dada merupakan pernafasan yang kita gunakan sehari-hari. Pernafasan dada merupakan pernafasan yang menggunakan gerakan otot antar tulang rusuk. Yang kedua, pernafasan perut adalah pernafasan yang menggunakan otot-otot diafragma. Pernafasan pada perut biasanya digunakan pada saat menyanyi agar suaranya tidak terengah-engah. Selanjutnya, prosesnya ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama adalah inspirasi. Inspirasi merupakan proses masuknya pernafasan dari dalam paru-paru. Yang kedua, ekspirasi merupakan proses keluarnya udara pernafasan dari dalam paru-paru. Nah, gambarnya seperti ini. Coba kalian praktekkan. Ketika udara masuk, kalian ambil nafas. Kemudian rasakan. Apa yang kalian rasakan? Yaitu rongga dada dan paru-paru kalian akan mengembang. Selanjutnya ketika ekspirasi, yaitu keluar, coba hembuskan. Apa yang kalian rasakan? Yaitu rongga dada dan paru-paru kalian akan mengecil. Selanjutnya, faktor penyebab gangguan pernafasan. Yang pertama yaitu faktor fisik. Contohnya bayi yang terlahir dini atau prematur, organ pernafasannya belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Yang kedua, faktor penyakit. Ada influenza, ada asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru, pneumonia, dan tuberkulosis. Selanjutnya, yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Yang pertama, lingkungan yang kotor. Yang kedua, adanya asap pabrik. Yang ketiga, adanya kendaraan bermotor. Yang keempat, adanya asap rokok. Penyakit lain yang menyerang organ pernafasan manusia yaitu 1. Faringitis adalah peradangan yang menyerang bagian faring. Yang kedua, sinusitis adalah penyakit peradangan yang menyerang bagian atas rongga hidung. Yang ketiga, difteri adalah infeksi serius pada hidung dan tenggorokan. Yang keempat, rinitis adalah peradangan atau iritasi di dalam lapisan hidung. Yang kelima, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA adalah infeksi yang terjadi pada bagian paru-paru, tenggorokan, dan saluran udara. Yang keenam, laringitis adalah peradangan kotak suara akibat penggunaan berlebihan, iritasi, dan infeksi. Yang ketujuh, tonsilitis adalah
kondisi di mana amandel mengalami inflamasi atau peradangan. Lalu, bagaimana cara memelihara organ pernafasan? Caranya, menjaga kesehatan organ pernafasan dengan cara makan makanan yang bergizi dan seimbang. Yang kedua, olahraga secara teratur. Yang ketiga, istirahat secara cukup dan tidur dengan posisi yang benar. Selanjutnya, mencegah zat-zat yang merusak alat pernafasan dengan cara 1. Tidak merokok. 2. Menggunakan masker. 3. Tidak memakan atau meminum yang dingin-dingin yang mengalami perubahan kimia dan juga mengandung pemanis buatan. Selanjutnya, merawat organ pernafasan dengan cara yang pertama, membersihkan rongga hidung secara teratur dan memeriksa kesehatan pernafasan ke dokter secara teratur. Cara menjaga kesehatan lingkungan sekitar yaitu dengan cara rumah yang sehat untuk paru-paru, menjaga kebersihan lingkungan agar tidak ada debu. Yang ketiga, membuat udara bersih dan segar dengan cara menanam pohon. Yang keempat, mencegah ruangan agar kamar tetap lembab. Sekian pembelajaran tema 2 muatan IPA hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.